على القوم المفسدين رب انصرني 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 على القوم المفسدين رب نجني من القوم الظالمين 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Nyuwun hadiah Fatihah kagem Kyai kula telah panjenengan sedaya almarhum Kyai Khabir ingkang sampun kapundhut mugi-mugi kaparingan maghfirah lan dipuntampi sedaya amal ibadahipun minal khairin anjal. Al-Fatihah. Lan hadiah Fatihah kagem sedherek kula salah panjenengan sedaya ingkang samenika gerah mugi-mugi ingkang gerah enggal dipun paringana sehat waras. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina taman satuhune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin walladzina lan wong akeh hajaru kang padha hijrah sapa alladzin wajahatu lan padha jihad sapa alladzin fi sabilillahi ing dalem luhurake agamane Allah. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzin iku yarjuna ngarep-ngarep sapa alladzin iku yarjuna ngarep-ngarep sapa alladzin rahmatallahi ing rahmate Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku ghafurun zat kang agung ngapurane rahimun tur kang agung welase. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru satemene wong-wong kang iman lan wong-wong kang padha hijrah lan jihad fi sabilillah berjuang di jalan Allah. Wong-wong iku mau yarjuna rahmatallah padha ngarep-ngarep rahmati Allah.
Allah akan memberi rahmatnya dengan Allah wallahu ghafurun. Gusti Allah Maha Ngapura tur Gusti Allah Maha akeh welase. Wong-wong kang padha iman berarti ya iman, punjer-punjer pokoknya iman, ada 6 rukun-rukunnya iman. Percaya kepada Allah sebagai pangeran, percaya adanya malaikat-malaikat ya yang ditugaskan oleh Allah, percaya adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, percaya Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah, percaya qada qadarnya Allah. Iku punjer-punjere iman. Dene furuk-furuknya masuk kepada Islam sebagai tatanan kehidupan zahiriyah jawarih, a'dha'ul jawarih, anggota badan kita, maka itu masuk dalam ranah muslim Islam. Seperti kita sholat, puasa, zakat, haji, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Punjernya adalah hatinya beriman dan lesannya sudah mengucapkan syahadat. Itu adalah orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, wong-wong kang padha hijrah. Hijrah berarti orang yang kalau zaman dulu di zaman Rasulullah ikut Rasulullah pindah dari Makkah menuju Madinah, maka disebut sahabatnya adalah sahabat muhajirin, para sahabat yang ikut pindah dari Makkah menuju ke Madinah. Maka itu namanya sahabat muhajirin, orang-orang yang hijrah. Secara umum kalau dikatakan hijrah itu pindah. Pindah itu pasti ora enek wong sing pindah terus golek sing elek iku enek. Secara umum, secara hakikinya orang pindah itu pasti mencari yang lebih baik dalam segi apapun. Pindah omai gede malah pindah omai cilik, mungkin omai gede tidak nyaman, pilih yang rumahnya kecil. Berarti pindahnya tetap dari yang kurang nyaman menuju yang lebih nyaman. Jadi kata hijrah itu secara umum pokoknya kita melakukan hal-hal yang meninggalkan yang lama dan melakukan yang terobosan terbaru yang dianggap lebih baik, itu namanya hijrah. Ora tahu kuliah subuh malih kuliah subuh niku ya jenenge sahabat muhajirin. Hijrah niku sing nyange arang-arang malih kerep nyang aktif kuwi ya hijrah. Jadi meninggalkan kebiasaan yang lama dan melakukan kebiasaan yang baru yang dianggap itu lebih baik, maka secara umum bisa dikatakan hijrah. Ngono ku ya golongane muhajirin kuwi. Lek sing wis aktif ngono kuwi sahabat Ansor niku. Golongane Ansor karena apa? Wis aktif mendina menyambut kedatangan yang baru. Piye iki? Ya sampean alhamdulillah. Monggo niki manggone teng mriki sing sae. Lah niku kan sing nato. Sing nata ngoten niku kan sahabat Ansor. Engko lek enggak ditata ngono sing wong anyar kan bingung. Ngono ki lho kuwi ndi ya? Ngono ki terus piye ya? Piye? Nah, kan perlu ada yang mengarahkan. Maka sahabat muhajirin atau orang-orang yang hijrah itu juga mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia maghfirah dari Allah. Sedangkan yang nolong niku lebih. Yang nolong itu punya ya karunia dari Allah yang lebih. Karena apa? Dengan ikhlas membantu. Sahabat dulu yang muhajirin pahalanya besar. Yang hijrah dosanya diampuni oleh Allah, dia akan diberi jalan yang terbaik. Itu sudah janji-janji dari Allah. Tapi sahabat Ansor
yang menolong, ini juga pahalanya juga lebih, karena sudah memberikan yang dipunyai pikiran, materi, tenaga semua dicurahkan untuk kedatangan para sahabat muhajirin. Ewa semono, kalau kita melihat cerita bahwa beberapa peperangan Rasulullah itu sahabat Ansori ora diwehi ghanimah, ora diwehi jarahan. Ora diwehi jarahan. Jarahan itu kalau perang menang kan mesti nggawa bondo jarahan, bondo yang diambil dari musuh yang kalah. Terus engkau dibagi siapa? Untuk kemaslahatan umat Islam, berarti masuk ke kerana keuangan negara. Ada yang masuk ke Rasulullah, humus 1/5 yaitu Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil dari situ. Zakat tidak menerima Rasulullah, tapi ghanimah menerima Rasulullah. Dan juga ditambah para sahabat-sahabat yang ikut perang, pembagiannya kudu adil. Sebab uang kuwi perang ini waktu budal kaya-kaya rukun guyub, tapi engko lek wis menang sing digegeri engko lekne pembagian. Wis nek ndi-ndi kan ngoten. Bangun masjid guyub, bangun buasan dadi malah eker-ekeran. Sing dadi imam sapa, sing dadi takmir sapa, wis sikut-sikutan, sodok-sodokan, sikut-sikutan JAB. Ora tendang-tendangan luwih gedine. Kan seperti itu, harus yang adil. Makanya kalau terkesan waktu Roma mengutarakan pidatonya, waktu membuat grup soneta dangdutnya, beliau Roma mengatakan, hati-hati nanti kalau sudah sukses kita grup ini. Karena apa? Nanti kita akan diridu oleh setan dan hawa nafsu untuk pembagian rizki yang kurang adil. Kan sering diridu pembagian rezeki yang kurang adil. Ini tinggal perjuangan seperti itu, pembagiannya yang berat. Dan ini harus diingat, jangan protes, jangan terlalu menuntut ini itu. Bahwa lihatlah zaman sahabat Nabi, sahabat Ansor kurang piye, nompo sahabat muhajirin bondone didum dadi loro, ngupeni sembarangane, bahkan dikatakan duwe bojo loro lah sitok ya diwehni. Kaya ngono luar biasanya berjuang. Tapi beberapa peperangan dari Rasulullah, sahabat Ansori ora diwehi. Awal-awalnya yang rendah, sahabat yang jarane di bawah, itu kan ya rada enek grundel-grundel protes. Kok sing diwehi sahabat muhajirin, kita sahabat Ansor kok ora diwenehi. Ora diwenehi. Maka sahabat Ansor yang termasuk sahabat pimpinan Ansor, Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, jangan takut bahwa pemberian itu semua adalah wujud dunia. Kita bukan mencari dunia, kita adalah berjuang mencari akhirat. Akhirnya menjadi sahabat Ansor, menjadi legowo dengan pembagian yang diberikan oleh Rasulullah. Apapun diterima, titik ya alhamdulillah, akeh ya alhamdulillah. Kan kadang moto kita oke alhamdulillah, titik naudzubillah. Ini yang menjadi penyakit, titik naudzubillah menjadi penyakit ini. Sahabat Ansor ini sampai ke bawah, terus ke bawah sampai para tabi'in yang keturunan dari sahabat Ansor banyak menjadi ulama-ulama besar. Jadi lek umpama jenengan berjuang wis berhasil kok ora entuk pembagian apa-apa, enggak usah wedi. Gusti Allah mau ora sare, Gusti Allah tangi, Gusti Allah tahu. Mungkin anak turun jenenganlah nanti yang akan menjadi orang besar. Karena tirakate mbah-mbahe ya wis, perjuangan kita tidak dinilai tidak apa-apa. Tapi kita tetap memandangnya bukan kepada manusia, kepada Allah pandangan kita. Sahabat Ansor ini
seperti Syekh Zakaria Al-Ansari, Abu Yahya Al-Ansari. Wah, wong ngalim pol-polan. Tabiin ini karena apa? Tirakate mbah-mbahe dhisik. Kalau kita mau mengawali keturunan kita yang lebih baik, kita nggak usah mandang baik, baik dia yang biasa tak piye. Enggak, kita harus mengawali keturunan yang baik. Nggak usah memandang ke atas, memandang ke bawah, bahwa kita harus mengawali dari kita untuk menjadi yang terbaik untuk keturunan kita. Ini sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, beliau rela mengorbankan seluruh harta bendanya untuk ditinggalkan di Makkah. Pindah rumah, pindah. Kebiasaan niku angel lah ditinggal nih. Sing biasane ngerokok malah ra ngerokok angel pura. Angel niku ya termasuk hijrah niku. Kok malah ra ngerokok? Prai kula. Niku ya hijrah niku. Tapi kadang hijrah enek sebab, enek sing memang tidak ada sabab musabab wis pindah. Enek sebab memang ya paru-parune wis apa jenenge wis cuwil. Paru-parune lah wis cuwil pangan rokok ayo. Maka ada sebuah paksaan untuk meninggalkan. Hijrahnya berarti ada paksaan. Hijrah. Semoga-moga awake selalu hijrah. Hijrah meninggalkan yang kurang baik menuju yang lebih baik dari badan kita dan juga pikiran kita dan juga hati kita, semuanya menuju yang lebih baik dan selalu positif. Wajahadu fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jihad adalah suatu pengorbanan jiwa, raga, harta, dicurahkan semuanya, itu namanya jihad. Makanya bentuk jihad itu tidak selalu perang, karena arti jihad itu kan pengorbanan. Lah pengorbanan ini kan tidak selalu pengorbanan jiwa yang namanya perang. Jadi pengorbanan apa? Pemikiran nih. Enek wong sing senengane omong ae. Tapi lek tandang rapatek ya wis beni. Ku ya jihad niku, jihad omongan. Iki sing apik kudune ngene. Ku sing biasane tandang mesti muni ngene. Ku ya omong tandang ra gelem. Jangan disalahkan orang yang sugih omong seperti itu. Mungkin dia adalah doktor, profesor, banyak penemu dari akalnya untuk menuju kebaikan. Tapi dalam segi realitas faktanya dalam lapangan dia adalah minim. Tapi itu sudah jihad loh itu. Dengan jihad pikiran ini. Enak sing jihad dengan tenaganya, ada yang jihad itu dengan materinya, hartanya, ada yang jihad dengan doa-doanya. Aku serai iso apa-apa, wis lara, ora duwe apa-apa, ora apa sing tak wehne, ya wis jihadnya berdoa. Ini jihad semua ini, jihad. Maka nanti akan dihitung oleh Allah. Dia adalah mendapat rahmat dari Allah. Yang penting tetap untuk memajukan perjuangan agama Islam. Yang penting kuwi tok. Sing penting tetap memperjuangkan. Paling elek-elek ya wis ndonga niku wis paling nemen. Ya wis iku wis baik. Tapi kalau ngendek-ngendeki maka tidak kategori jihad. Enek acara kebaikan dindek-ndeki. Enek ibadah harap enek pengaji, nek masjid musolane, ora usah ngaji-ngajian kemalan ngaji. Nah, itu berarti jihadnya tidak ada. Dia tidak masuk kategori orang-orang yang jihad fisabilillah. Kadang wong jihad pilih-pilih. Jihad kadang pilih-pilih, lek cocok ya jihad, lek ora cocok ora jihad. Lek cocok tenanan, lek ora cocok emoh. Ya emoh enggak apa-apa, tapi ojo menjatuhkan. Kalau emoh ya meneng wae. Karena itu juga kebaikan mengaku kira cocok karo wong kae wis meneng ae. Enggak usah
menjatuhkan. Kalau menjatuhkan janji Allah, orang yang kita jatuhkan ikhlas, maka akan mental balik, kita akan dilaknat oleh Allah. Jenenge malih senjata makan tuan. Kalau ada orang yang berjuang fisabilillah, jihad ikhlas, kok awake dhewe cocok, meneng wae. Aja menjatuhkan. Kalau kita menjatuhkan janji Allah bahwa akan dilaknat oleh Allah. Laknate piye? Balik dhewe. Balik dia akan terjatuh songkur dan berat untuk bangun dari jatuhnya, ibaratnya. Makanya didhawuhne dalam organisasi, dalam bentuk apapun, organisasi kebaikan butuh sing jenenge tenaga. Ya enek sing tenaga tok, enek sing butuh ya butuh materi, enek sing nyumbang tok tenaga ora. Butuh pemikiran, butuh sing tukang nyuding. Ono ngomong nih. Butuh kiai sing ndekengi untuk berdoa sebagai tokohnya, figurnya. Wajahidu fi sabilillah. Lek ora ana figurnya, tokohnya, biasanya tidak akan bisa kuat. Tidak akan bisa kuat karena gampang terhempas oleh angin fitnah, angin musibah, angin bala. Ulaika yarjuna rahmatallah. Wong-wong sing jihad, wong sing hijrah kuwi mau yarjuna rahmatallah, mengharap rahmat dari Allah. Apa sing digoleki hijrah? Rahmat dari Allah, karunia dari Allah, mengharap supaya kebaikan lebih ya mengena kepada secara umum dirinya juga keluarga dan masyarakat. Itu namanya yarjuna rahmatallah. Kanjeng Nabi niku hijrah pun umur kadang 51, ada yang mengatakan 52. Umur 50 lebih baru Kanjeng Nabi hijrah menata kehidupan yang baru. Tapi keberhasilan yang hanya 10 tahun lebih sedikit, Kanjeng Nabi sudah berhasilnya waktu berada di Madinah. Waktu di Makkah sudah lama, tapi perjuangannya selalu kandas. Maka yang terbaik adalah hijrah. Hijrah ini awalnya ya juga dari usulan pemikiran, walaupun semuanya adalah takdir minallah, semuanya yang mengatur adalah Allah, tapi kan ada sabab dan musabab. Ada sabab musabab yang menyebabkan Kanjeng Nabi hijrah, usulan-usulan dari para sahabat untuk mengembangkan agama yang lebih baik, yang lebih bebas, yaitu berada di Madinah. Wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang hijrah akan mendapatkan ampunan karena Allah ghafur, akeh ngapurani, dan Allah agung welasi. Ini babnya mengenai tentang perjuangan. Dalile niku hajaru wajahadu fi sabilillah. Sekarang ayat yang di bawah ini sudah berbeda lagi. Al-Quran ini seperti ini, tidak seperti ngaji kitab jenengan, ngaji kitab kuning ya kan berbeda. Kitab kuning itu kan urut. Kalau fikih ya bab thaharah, terus sholat, zakat, puasa kan urut kan. Tapi kalau ngaji Al-Quran tidak, selalu dirubah-rubah. Ada yang kadang fikih, ada yang kadang akhlak, tasawuf, kadang cerita, kadang tentang kehidupan, jadi dirubah-rubah. Kenapa kok bisa seperti tidak diurutkan? Karena uang itu benjo waleh. Uang itu lek panggah, ngoten kadang waleh. Jadi biar dirubah, nanti diulang lagi. Terus ganti diulang lagi, ben ojo waleh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima
Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Niki kalau diwasolkan qulil afwa kadzalika yubayyinullah. Kalau diwakafkan maka hati-hati wawunya jangan dihilangkan. Qulil af, maka wawunya membentuk di mulut, di lisan sepertiga. Jadi tidak berbunyi tapi mulutnya mengoneng wawu wa. Wawu niku ciri khasnya makhrajnya sifatnya gampang infitah, pokoknya mengo dadi wa. Maka qulil af, maka mangap supaya ada huruf wawunya sepertiga. Kalau membaca diwakafkan, kalau diwasolkan ya langsung dibaca harokatnya qulil afwa. Itu lek marai ngaji, muruki ngaji, maka biasanya harus diperhatikan qulil af, karena termasuk gharid, wakaf yang agak model. Dan kalau kita membaca juga kita harus perhatian bahwa wawunya harus membentuk di lisan kita, tapi unine, tapi enggak enek suarane enggak ono, hanya membentuk sepertiga. Ditengeri Al-Qur'an ya sitok niki sing qul af, yang mangap hanya satu. Yas'alunaka padha takon sapa kaum ing sira Muhammad. Yas'alunaka padha takon sapa kaum ing sira Muhammad nganil khamri saking masalai khamr wal maisiri lan totohan. Wal maisiri lan totohan. Botoan. Lek mede jenenge napa niku? Sing tukang botoan jenenge napa? Botoh nih, botoh wal maisiri lan totohan. Transaksinya namanya maisir, totohan. Wonge jenenge botoh. Kul dawa sira Muhammad, fihima iku tetep ing dalem mengkono-mengkono khamri wal maisir. Ismun utawi dosa kabirun kang gedhe, wa manafi'u lan pira-pira manfaat linnasi kanggo para manungsa. Ada kebaikan, ada kejelekan. Wa ismuhuma utawi dosane khamri wal maisir iku akbaru luweh gedhe min naf'ihima katimbang saking manfaate khamri wal maisir. Wa yas'alunaka lan padha takon sapa kaum ing sira Muhammad madza ing apa yungfikuna padha belanjaake, padha nafaqahake, padha nasarofake sapa kaum. Kul dawuh sira Muhammad, sepira lek belanjane kuwi dawuhna al-affa. Al-affa. Kul dawuh sira Muhammad al-affa. Al-affa ing luweh sangka kebutuhan. Mesti maknane mafhum. Al-affa ing luweh sangka kebutuhan. Dimaknani mafhumi atau makna majas. Kadzalika kaya mengkono-mengkono kang tinutur. Yubayinu mertelahake sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat la'allakum supaya sira kabeh iku tatafakkaruna padha fikir-fikir sapa sira kabeh fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir. Sahabat-sahabat padha takon tangklet dateng sira Muhammad mengenai tentang khamr lan maisir. Arak karo totohan. Ini asbabul nuzulnya kan orang-orang dulu sebelum ada ayat-ayat Al-Qur'an mengenai tentang larangan khamr maisir. Itu kan sudah biasa. Jadi orang-orang yang memeluk agama Islam itu kan ya kadang ngombe khamr, maisir, dan juga kebiasaan orang-orang jahiliyah kan memang seperti itu.
Padha ngombe, padha totohan. Ngombe niku napa to? Ngombe banyu putih nggih. Ciu, ciu. Nah, jenengan ngertos hargane mahal lho nggih. Penang tuku sate tinggal gitu ngono. Yang 60.000 itu yang murahan. Satu botol 60.000 itu adalah oplosan. Sing oplosan itu sekitar 60.000, 55, 60. Tapi yang agak baik, botolan yang sudah segel-segelan baik niku sekitar 100.000. 100.000, nanti ada yang lebih baik lagi 250.000. Ada yang 600.000. Biasanya minumnya itu tergantung ekonominya. Kalau ekonominya rendah ya golek sing oplosan niku. 55, rada apik ya 100. Kok ngerti? Ya ngerti. Nyati ya kancane akeh sing mantan ngono. Mantan lewat piye piro ngono. Ya lek duwe duit ngono ya golek sing 100, 250. Engko lek ora duwe duit ya golek sing 55 ngene. Khomer niku, namanya khomer. Apa khomer? Khomer itu secara hukum usul fikih kullu muskirin haramun. Jadi setiap yang memabukkan adalah haram. Kenapa cenderung kepada khomer? Karena khomer inilah yang menjadi pusat untuk yang memabukkan. Jadi kalau kita kategorikan bahwa kullu muskirin haramun, bukan hanya bir, ciu, wis ngono kuwi ora. Seluruh yang memabukkan itu adalah haram. Sing mabuk ini apa? Misalkan ngombe Pertos. Ora ndek dhuwit kadang sing dombe kan Pertos. Kok sane muni ngene, Pertos kan duduk khomer. Tidak, walaupun Pertos memabukkan maka haram hukumnya. Karena secara umum kullu muskirin haramun. Kadang enek tape. Badhe tape lek seminggu ngono kayak ning banyu ning anyep-anyepan. Wah, jos niku. Ngombe langsung gleleng-gleleng. Langsung munyer. Itu juga memabukkan haram. Kullu muskirin haramun, kecuali dalam kondisi darurat, kecuali terpaksa, kecuali tidak sengaja. Ya, tidak sengaja kan beda. Nggak ngerti lek mabuk nih, bahasa dombe, bakne mabuk. Nah, maka akan bisa cerita, bakne mabuk ini tuh. Tapi kok nggak sengaja kalau itu memabukkan minumnya, ternyata memabukkan. Itu ya istighfar astagfirullah. Khamr karena cenderung. Jadi ada minal sangka kurma, sangka anggur, persane sangka anggur badeknya, kurma anggur itu kan menjadi khamr. Dalam fikih kan sudah dikategorikan bahwa kalau cokak dengan yang memabukkan itu beda. Kalau cokak itu bisa halal apabila tidak ada obatnya. Cokak itu halal apabila tidak ada obatnya. Kalau tercampur dengan obat, maka cokak itu menjadi haram karena berbahaya, obat-obat kimia. Khamr. Maisir niku totohan. Totohan kuwi enek wong nyalone lurah. Iki menang iki, selisih piro? Bal-balan, judi bola. Juga totohan. Judi, golongan judi-judi niku al-maisir, masuk dalam kategori al-maisir. Kedua-duanya ini ada manfaatnya dan juga ada dosanya. Pandangan dosa itu karena berbahaya. Pandangan diperbolehkan itu karena bermanfaat. Secara hukum itu semuanya begitu. Kenapa tidak boleh? Berbahaya. Kenapa boleh? Karena bermanfaat. Loh, kenapa daging sapi boleh? Karena bermanfaat.
Loh, kenapa daging babi tidak boleh? Karena berbahaya. Wong lek mangan daging babi, banyak virus-virus di dalamnya, maka akan membuat tubuhnya itu menjadi melepuh-melepuh. Makanya wong sing tukang ngombe cuma mangan babi, niku rata-rata lek sudah tuwek kan melepuh-melepuh. Berbahaya. Yang tidak diperbolehkan itu memang berbahaya secara hukum, maka diproses diharamkan langsung. Sing bahayane titik iku jenenge makro. Maka yang diperbolehkan ada manfaatnya, maka namanya halal, label halal. Lah ini kedua ini khamr sama maisir, judi, totohan ini ada dosanya, juga ada manfaatnya, ada bahayanya, ya ono manfaate ditimbang-timbang. Apa manfaate? Manfaate nyatu ya jenenge khamr kuwi enak lho. Enak napa mboten? Ayo, harmoni enak konangan, ora muni enak. Khamr ini kan enak, tapi rasa jajal jenengan ora usah jajal. Khamr ini enak, berarti ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Enak, sesuatu yang enak. Ini harus dipercaya, lek khamr ki enak, karena sudah disebutkan di Al-Quran. Minuman yang enak itu khamr. Nanti di surga Allah akan menyediakan bagi penghuni surga khamr. Sampai Al-Quran nyebut nih. Sampai nyebut nih bahwa di surga nanti akan disediakan khamr. La fiha ghaulu. Khamrnya orang memabukkan. Disediakan. Berarti kan enak. Kalau sampai Quran yang ngomongnya surga nyediakne jenenge khamr. Apa enak? Surga nyediakne teh ngono. Quran enggak enak nyebutne, Quran enggak enak nyebutne nyediakne teh, enggak enak. Yang disebutkan adalah madu. Seperti itu. Karena yang memang enak. Khamr iki termasuk enak. Aku yo durung tau jajal. Ya moga Quran ngomong ning ngoten niku berarti ya mesti enake. Ya wis sok lek jajal lek wis masuk surga nggih. Surga pertama mlebu langsung ndi khamr ngono. Berarti enak, tapi juga ada bahayanya. Bahayanya apa? Nanti kalau minum itu khamr itu maka akalnya menjadi berkurang. Sudo akale, kontrolnya, filternya akal menjadi berkurang. Kalau berkurang kan berbahaya. Wong awake dhewe akal sempurna bisa kita gunakan dengan baik, kadang wis berbahaya. Lebih-lebih lek akale sudo, rodok mabuk. Nah, mulai bareng ngombe-ngombe, bareng cium mulai assalamualaikum. Tingakane arep bojone. Pak, nyapa? Kok ngerti, Pak? Tas cedok gendaan anyar. Akalnya kan tidak bisa mengontrol, filternya kan tidak bisa mengontrol. Gak bisa semakin mabuk berarti kontrolnya semakin hilang. Semakin hilang. Ini yang berbahaya. Yang berbahaya. Sampai dikatakan bahwa judi itu dosa, tapi lebih dosa minum khamr. Minum yang memabukkan, karena bahayanya adalah rentet itu. Lek cara kon milih kan enek ceritane zaman Nabi Isa. Kon milih minum khamr, milih zina, ada perempuan, wis kon milih perempuan, ada minum khamr, ada perempuan, ada yang pinaten ya menang dalam peperangan. Ini enek sing milih dikiroi lek rendah efeke wis ngombe khamr. Ternyata mbasan ngombe dosanya ruwentet kabeh. Bar ngombe akalnya sudah tidak bisa terkontrol, roh wong wedok dikira bojone, akale ra sempurna. Bojoku bane dudu bojone. Ya. Zina masuk. Setelah zina dia berjalan lagi, ada harta di sana. Dia melihat harta, dia akhirnya perang karena arep penjara, arep begal.
Setelah itu dia membunuh. Minum khamr ini efeknya adalah banyak rentetnya. Maka ditimbang-timbang antara kemanfaatan enak sama mandorotnya yang begitu besar, maka Al-Quran memutuskan menyebutkan dawuhni bahwa kul fihima ismun kabir, dosanya adalah lebih besar daripada kemanfaatannya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maka khamr, sesuatu yang memabukkan, dihukumi haram. Ganja yang memabukkan, tapi ana manfaatnya. Lah wong kena bius kae. Bius ngoten niku kan dimasuki seperti itu jusnya. Maka dia akalnya akan menjadi berhenti. Akalnya tidak menjadi sempurna, berhenti. Saraf-sarafnya sudah tidak fungsi. Jadi orang rasane loro. Pusat ngrasakne loro niku di akal. Selama akalnya itu masih hidup, dia akan merasakan sakit. Tapi kalau akalnya sudah mati, maka tidak merasakan sakit. Wong turu, mbok mau jojoh, pokoke jek turu, yo ora lara. Lara iki krana akalnya hidup. Maka pinter dokter-dokter, kenapa dioperasi di bedel tidak sakit? Karena akalnya dimatikan dulu, terus enggak merasakan sakit. Engko lek sadar, kedap ngono, bekas cenut. Lah kula ngrasane waktu operasi ora roh apa melap ilang. Bar ilang terus tangi kedap cenut. Oh, pusatnya di akal. Kalau akalnya masih hidup, maka pasti akan merasakan sakit. Malane wong gendeng napa enek sing sambat? Wong gendeng apa enek? Waduh, otakku loro, enggak enek. Mbok mau bacok jerk, dia diam saja. Kenapa tidak sakit? Karena akalnya sudah mati. Jadi lek enek wong kok dilokne ra lara, berarti akalnya rodok mati paling. Karena yang membuat sakit itu kan akalnya ini yang membuat sakit. Khamr yang memabukkan, maisir, totohan, judi juga ada manfaatnya. Manfaatnya piye? Manfaatnya ora usah kangelan wis iso entuk duit. Ora usah kangelan wis iso entuk duit to. Judi piye penak? Modal 5.000 togel malam bar maghrib sampean udu togel. Engko jam 11 bengi kan didos metu. Nah, metu 5.000 2 angka. Maka nanti apabila metu bisa mendapatkan 350.000. 5.000 dadi 350. Yo penak. Kok ngerti yo kancaku itu kang udu togel. 5.000 bisa 350. Kayak ngono ku ya enek paranormale. Enek sing tukang bocor nih. Mesti bocornya dukun gede. Dukun sing ampuh iki alamatnya ini. Dukun ini miliknya siapa? Miliknya yang punya blandar togel besar. Jadi blandar togel sing gede iki duwe dukun ampuh. Untuk membentengi supaya ora kena diramal. Iki untuk membentengi, tapi juga untuk ngeramal ninggek blandar sing cilik-cilik ben blandar cilik emang bangkrut. Makanya blandar cilik-cilik niku gak iso kan sugih. Napa? Pangah dibocori karo sing blandar dukune blandar gede nih. Dukune. Masya Allah. Ya penak to. 5.000 dari 350. Kele dihitung 5.000 niku ping 20 kuwi cek 100. Ping 40 ya cek 200. Ping 60 ya cek 300. Makane dihitung. Napa wong kudu togel niku panggah budal? Hitungane niki 5.000 engko ping saulan entuk pisan wis bati. Hitungannya dia seperti itu. Saulan badi. Engko tak omong ngene sampean malah wudu iku.
Iki segi dari kemanfaatan ini lho, kalau mau kemanfaatan. Kemanfaatannya kan seperti itu. Kenapa kok pakai udu? Karena hitung-hitungannya kan seperti itu. Pakai udu kecil, saulan itu pisan, wes babi. Didik. Loh, sing rugi sapa? Sing rugi niku sing mung jajal. Udu seminggu prai, Spray kan makan duitnya mlebu tok. Berarti enggak itu. Nah, kayak ngono lho. Manfaate ora usah kangelan wis iso entuk duit. Jenengan pengen ora kangelan entuk duit. Ayo sapa sing ora pengen, ayo. Wong kabeh lek muni nyambut gawe ya Allah, nyambut gawe kesel. Jajane sing paling penak wong rasah nyambut gawe duwite akeh. Kabeh kan ngono. Ana sing muni ora nyambut gawe entuk duit kuwi jan wong gembuh. Nah, gayane lek nek muni wong ora nyambut gawe entuk duit wong kuwi jan mendut tenan lho. Secara akal lihat saja, apa enek wong sing enggak pengen ora nyambut gawe duwite akeh. Kabeh wong kan mesti pengen. Kabeh wong iku mesti pengen, mung secara naluri akal matematika. Jenenge wong lek pengen duwe duit akeh ya kudu nyambut gawe. Itu kan hanya hitung-hitungan matematika. Secara naluri kita, akal kita, nafsu kita pasti pengine rasa nyambut gawe duwite akeh. Makanya judi niku dikatakan ada manfaate teng mriki. Tapi ini dosanya lebih besar. Kenapa dosanya lebih besar? Karena dengan judi ini seseorang itu bisa menjadi ketergantungan. Ngelemah nih kepada orang lain, mengecewakan kepada orang lain. Rentetnya judi inilah yang menyebabkan judi ini dosanya lebih besar dari manfaatnya. Suatu contoh begini, mbah kula niki lho, mbah kula pakde niku, mbah buyut kan sugih banget. Made sedaya ni made misan made. Niku kan mondoke sedaya teng mriki. Sedaya teng mriki sedaya teng mriki kalih teng Termas. Mriki Termas ning Gontor. Kan ya gadah pondok mbah buyut niku. Niku napa? Hobine napa? Kabeh niku hobine judi walaupun di pondok-pondok nih. Teng mriki pondok nih. Mondoke teng mriki kalih Mbah Khobi niku kenal akrab. Wong kula mondok pertama teng mriki niku suwan. Omahmu ngendi? Salam. Sapa anake sapa? Kula budune Mbah Jinen. Oh, berarti dulurane sapa? Kayak jenenge Khalil, jenenge iki, jenenge apal kabeh nganti mondoke ning kene sak umuran. Kae lek deresan bengi ijik apa wis mandeg. Bahasane niku deresan bengi. Mbah Khobi takon nangklet deresane bengi ijik mlaku apa wis mandeg. Deresan niku maksudnya iker judi niku lho. Maksude niku. Dadi lek nangklet deresane bengi ijik mlaku apa wis mandeg. Nggih selama tasik wonten arta ya budal. Lek wis ra duwe duit baru ya mandeg atau nanti mencuri. Niki kamu ya mondok lho. Niki lho, termasuk memang judi niki berbahayanya itu efeknya besar menjadi ke belakangnya jauh. Judi niku siji sanate akan ketergantungan. Nomor loro, judi nanti apabila dia menang mesakne sing kalah. Sing menang goyang-guyu, sing kalah nangis. Beh, kalah. Engko lek wis kalah niku malah miso. Wis rasa tak praktekne misuwe. Miso, sing menang goyang-guyu, tapi sing kalah niku langsung spontan miso. Berarti menyebabkan seseorang menjadi zalim, menyebabkan orang lain menjadi tidak baik, menjadi menangis, menjadi menyesal, menjadi susah. Ini lek dhek menang. Iki engko lek nek kalah, duwite entek, nyolong. Enek pedah kok ketok ra enek, kuncine ra dikunci, medun kuliah subuh.
Gayane mulih dhisik bakne nyawek sepeda sing ora ana kuncine. Jual mau dibuat judi. Kalau dia itu sudah parah, maka nanti akan begal, minta uang-uang di jalan. Untuk apa? Untuk judi. Maka ini judi ini efeknya adalah lebih berbahaya daripada manfaatnya. Wis rasa judi-judian nggih. Rasa judi-judian. Judi niku ya enek sing ringan enek sing berat to nggih. Sing ringan-ringan iki termasuk judi lho nggih. Ayo sing menang, saiki sing menang lurah ki sapa? Engko lek menang sampean, engko bengi nyang warung, tak warung nih. Engko lek menang iki sampean nyang warung nih. Ini kan ketoke megur bahasa omongan. Tapi niku ya judi lho niku. Ya karuane ae muni syukuran. Engko lek sing menang iki aku syukuranku. Sampeyan tak warung nih. Engko lek sing menang iki aku syukuran sampeyan tak warung. Karuane kan ngono syukuran. Aja model sistem totohan. Totohan. Enak ora sing ning kene sing tau totohan atau judi. Mesti oke. Tapi wis yang lalu lama ya, jadi sudah yang lalu biar berlalu, yang ke depan harus yang lebih baik, yang lebih baik. Oke pilihan lurah pada totohan. Dilungkas nih pilkada. Maka kedua-duanya ini diharamkan. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat takon malih dateng sira Muhammad madza yunfikun. Ukuran daripada infak yunfikun nafkah itu seberapa? Qulil af, yaitu dari kelebihan kebutuhan kewajiban. Bisa berinfak boleh, baik, bagus, sunnah yang belum kategori wajib zakat, sunnah atau baik, yaitu setelah kelebihan daripada kebutuhan kewajiban. Apa kebutuhan kewajiban? Nafkah yang wajib itu untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk pembantu kita, atau bahasa dulu yaitu hamba sahaya kita. Maka apabila sudah tercukupi semua itu namanya sudah memenuhi kebutuhan. Dan selebihnya sunnah apabila mau ditasarrufkan. Qulil afa. Kebutuhan itu ukurannya apa? Ya kebutuhan butuhe. Lek cilik ya berarti fasilitas untuk sekolah, biaya sekolah enek. Karena sekolah rada ada butuh sepeda motor, wis motor ya anake ya wis ana. Ya awake dhewe kuliah subuh budal ku ya butuh kendaraan sepeda motor wis duwe walaupun ije elek etek wis duwe. Wis untuk kebutuhan kita makan, minum, sandang, pangan itu adalah kebutuhan. Setelah itu boleh infak tasarruf, ini bukan hanya kita jariah bukan. Selamatan itu juga termasuk nafkah. Tasarruf masuk kepada niki madza yunfikun, selamatan kanggo wong tuane niku tasarruf untuk kebaikan. Sunnah ini sunnah. Karena apa? Tasarruf kita pahala ditujukan kepada orang tua kan berhasil, sedekah kita berhasil ditujukan pahalanya kepada orang tua. Sunnah, tapi sunnahnya ini apabila sudah memenuhi daripada kebutuhan. Lah kebutuhan itu ukurannya 3 hari. Untuk makan 3 hari sudah cukup. Maka selebihnya sunnah apabila ditasarrufkan kepada yang tatawwu, kepada kebaikan sedekah. Wis ngemangan apa? Beras wis enek sekarung. Oh ya wis cukup. Piye selamatan iki? Selamatan. Selebihnya jangan sampai selamatan itu duit utangan.
duwe utangan, jangan sampai duwe utangan. Loh, duwe utangan nggih slametan. Berarti ini belum mampu untuk sedekah tapi ngoyo sedekah. Lek ngoyo sedekah seperti itu berarti kan masuk ranah niki lho, ranah niki. Uang ukurannya itu melebihi daripada kebutuhan wajibnya, sedangkan dia masih belum tercapai kebutuhan wajibnya, sudah mau sedekah kepada orang lain, maka dikategorikan dia adalah zalim. Dosa apabila anak istrinya, orang tuanya di rumah kelaparan. Dosa. Wah anake njaluk jajan nangis slowon di kupinge. Dar. Jajan apa? Ora oleh jajan. Slowon di anake njaluk jajan. Jajan yang hanya 1.000 rupiah anake slowon di, ya Allah. Ngono slametan mbeleh pitik 5. Duwe utangan. Lek nyeluwun iki karo muni, iki arep slametan durung duwe duit kok njaluk jajan. Nah, ini zalim ini, dosa ini, dosa. Karena apa? Kebutuhan wajibnya belum terselesaikan, dia sudah mau ibadah-ibadah sedekah yang sunnah. Dahulukan yang wajib, baru selebihnya untuk yang sunnah. Slametan atau nenek mantu, enek mantu iki. Mantu kuwi ya padha lho sedekah intinya. Mantu kuwi kan ngundang wong-wong untuk memberikan doanya kepada manten, dan pasti sing mantu iku terus sedekah, ada sedekahnya, nilai sedekahnya bagus. Wong mantu diramene iku hukume sunnah. Dekore gede baik sunnah, karena Rasulullah mengajarkan kalau kamu menikahkan anakmu atau menikah dirimu maka ramaikanlah. Baik sunnah, tapi ya ilingo kuwi mau nggih ramen-ramen duit apa? Duit utangan jagane kok becekan. Utangan iku becekane oke, alhamdulillah insyaallah niki sing tak undang jan wong get-get iki. Duwite akeh ketoke. Sing melarat-melarat ora usah diundang. Sing diundang sing sugih-sugih. Ternyata apa? Sing sugih moro. Lek ngamplopi, lek beceki pir. 50. Yo waduh akeh biayane. Malah sing ra duwe enggak diundangi. Ora penak to, ora diundang ritek tak teko becek. Sing wong ra duwe kan gampang perasaan wong ra duwe. Enggak penak wong aku ya kadang ya ngono kae waktu dia diweki barang. Budal becek niki, becek. Ngono kuwi lek beceki malah 100. Sing diutamane 50 100. Akhirnya kan meleset. Maune angen-angene kowe itu becekan kena nyaur utang, tekan to ora kena nyaur utang. Akhirnya kedelep. Kula gadah kanca, betul lah sebutnya jenenge. Kula sampai ngutangi wong akeh kula ngutangi niku. Kula ngutangake karena geblegong mantu. Bukan mantu, dulu itu enggak mantu, sunatan. Nyunatne 3 hari acara besar-besaran. Ngundang balasik barang. Balasik kok anu, kok Banyuwangi pun Jember niku. Balasik sing kondang niku, ngundang balas 3 hari. Wah, glegong tenan. Jadi setelah acara sunatan utangi 350 juta. Bingung ora karo-karo. Termasuk kula niki ya sing rada gampang duwe mesakne. Ya pas duwe mesakne mangga sambat terus. Akhire ya wis tak silihi. Ya teko saiki ya wis bablas. Tak silihi bablas. Berapa? Dulu saya nyili itu motor loro karena motor itu kan masih 7,5 juta. Saya sudah nyili 15 juta. Motor loro. Ya saiki wis bablas. Ya wis tak anggap sampean cetok aku ngrangkul tok pangkat. Rangkul karo bisiki wis aja omong.
Kula yo bisiki genten. Utangmu bangga utang, dene sampean mati tak ikhlasne. Tapi tetep selama sampean urip tak hitung utang. Lek sampean mati gung mok sahur, berarti tak anggap wis lunas, wis tak ikhlasne. Loh, wong sebabe selama aku jek ngutangi, pahalaku kan pangah mengalir. Pahalane mengalir karena ngutangi kan pangah mengalir. Mengalir terus sama wis mati enggak apa-apa, wis tak ikhlasne. Ya Allah. Wonge teko saiki pangah watuk-watuk metu getihe. Mangga aku ngene, getihmu ki minangka nglebur dosamu lekmu ngapusi nek endi-endi krana arep nyaur utang. Ya Allah. Ngatos-ngatos nih, lebih baik kecil-kecilan tapi tidak kulil afwa. Tapi apabila sudah kewajiban zakat, maka tidak sunnah lagi. Hartanya sudah lebih banyak dan sudah melebihi 1 nisab, maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Maka beda hukumnya kewajiban. Mari saiki niku angel ngukur kebutuhan niku angel. Kebutuhane apa? Kebutuhane motor, kebutuhane mobil, kebutuhane iku mau sedekah tak ngitung-ngitung. Anake salah enek sing durung duwe omah dhewe. Iku durung duwe mobil dhewe. Lah anake 5 berarti lek mobil sitok-sitok ya 5 mobil. Ya kapan arep sedekah? Maka kebutuhan itu yang wajib. Yang wajib memang dibutuhkan. Dia apabila tidak ada, maka kewajiban-kewajiban tidak bisa terlaksana, seperti ta'alum, belajar, biaya sekolah, fasilitas untuk datang ke sekolah, tas, buku, sepeda, ini termasuk kebutuhan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, kaya mengkono Gusti Allah jelasne ayat-ayat kanggo sira kabeh supaya sira kabeh berfikir untuk urusan fid dunya wal akhirah, urusan dunya dan juga urusan akhirat. Mugi-mugi pengaosan ingkang punika nampi ilmu kemantepan nanging kita ibadah teng ngarsanipun Allah. Nambahi kerukunan, kesabaran, keyakinan, keimanan ing akhiripun menawi kapundhut muga-muga kaparingana husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah wa nas'aluka salamatan dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad